Himbauan pembatasan aktivitas perkantoran, sekolah, hingga kegiatan di luar rumah oleh pemerintah demi menekan penyebaran virus corona membuat pemasukan sejumlah profesi terdampak hebat. Sejumlah pasar dan pertokoan kini tampak sepi pembeli. Omset para pedagang menurun drastis dalam 3 pekan terakhir ini. Sebagian bahkan kehilangan pemasukan hampir 80%. Larangan berkerumun membuat keberadaan pedagang kaki lima juga diminimalisir. Selain para pedagang, salah satu profesi yang terdampak adalah para pengemudi ojek online. Minimnya pergerakan warga membuat orderan semakin jarang dan berdampak pada pemasukan. Seberapa besar efek virus corona yang dirasakan para pengemudi online? Bagaimana mereka mampu bertahan di tengah pandemi saat ini? Seperti apa pula solusi pengaturan keuangan di tengah isu lockdown saat ini? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Semakin banyaknya pasien positif corona atau COVID-19 di wilayah Indonesia ini membuat pemerintah mengambil langkah semakin membatasi dari aktivitas para warga. Tidak hanya pemerintah pusat saja yang melakukan himbauan, tetapi pemerintah daerah pun, khususnya di wilayah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta sudah menghimbau masyarakat untuk beribadah, bekerja, dan juga belajar di rumah. Ini juga akhirnya tidak hanya sampai situ pemirsa, ini juga berdampak terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu, bahkan bisnis-bisnis pun banyak yang tidak aktif lagi atau dihentikan sementara. Kita melihat perkantoran, kemudian mal-mal, dan juga pekerjaan lainnya atau bisnis ini terhenti sementara. Saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pekerjaan, yaitu driver ojek online, di mana ini dengan banyaknya masyarakat yang memilih untuk tetap tinggal di rumah, tidak bekerja, tidak juga sekolah, membuat penghasilan atau pendapatan dari para driver ini ternyata sangat berpengaruh. Saya melihat ada beberapa orang yang juga menjadi driver, ada yang ojek dan juga ada mobil online. Ini dengan siapa? Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak siapa, Pak? Dengan Pak Ferry Kuntoro. Pak Ferry, driver online? Online dari GrabCar. Oh ya, ini kan melihat sudah masuk hampir seminggu ya pembatasan aktivitas Lebih warga. seminggu ya. Lebih seminggu. Efeknya kepada penghasilan atau pendapatannya gimana sih, Pak? Sangat berbeda. Jadi kalau misalnya dulu kita bisa dapat untuk istilahnya ada berlian insentifnya, sekarang untuk sekali aja untuk insentif per hari itu susah. Jangankan untuk insentif, buat bensin aja itu agak susah. Nah, logikanya gimana mau ada sesuatu pemasukan buat ke rumah? Itu nggak ada sama sekali. Sedangkan kebijakan yang dari pemerintah itu untuk merumahkan, nah kalau kita kan nggak bisa. Kalau di rumah kan kita nggak makan. Kira-kira gitu, dan kita menjerit gitu. Dan kalau misalnya kita dirumahkan, otomatis kita juga nggak bisa bantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, makanya di sebuah sisi agak kontradiktif juga nih perusahaan Grab. Maksud saya kita harus melayani, tapi untuk insentifnya juga tolong diperhatikan gitu. Dan juga belum lagi setoran kendaraan, karena saya kan termasuk sahabat rental. Jadi setorannya kalau bisa ya diputihkan dulu untuk beberapa saat. Jadi sehari gini, biasanya abang sehari kalau normal, tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat tuh sehari bisa dapat berapa penumpang? Kalau sehari itu mungkin wajarnya 10 lebih, Mbak. 10 trip, ya. Oke, 10 trip ya. Kalau sekarang, Bang? Cuma 5, 4. Bahkan tidak sampai setengahnya ya? Iya, nah sekarang dari pagi saya online dari jam 5 sampai sekarang baru 2. Bayangkan dengan kondisi yang kayak gini, kita harus bayar cicilan, setoran, belum lagi buat kebutuhan keluarga. Ini kan ampun gitu. Sementara Pak Jokowi, pemerintah minta tolong lah kalau emang di restrukturisasi masalah keringanan, ya saya pikir juga dari perusahaan Grab memberikan keringanan pada kita. Ini salah satu suara dari pengendara mobil atau driver online. Saya mau ke yang sepeda motor. Siapa yang mau berbincang? Bang, dengan Bang siapa, Bang? Dengan Bang Ivan Abdurrahman. Bang Ivan, ini kalau tadi kan dikatakan kalau misalnya untuk mobil sendiri nggak nyampe 50% bahkan pendapatannya. Kalau motor gimana, Bang? Kalau motor ya sama juga sih, Mbak. Kadang-kadang dapatnya tuh bisa sehari bisa 4 gitu loh. Paling banyak itu lah, maksimal 4. Biasanya kalau hari normal kita bisa dapat 20 tarikan sehari. 20 tarikan, sekarang 4. Iya. Bahkan nyampe 30, Kak. Bahkan nyampe 30 ya.
Oke, kalau gitu untuk udah tahu belum informasi mengenai ada keringanan dari pemerintah juga mengenai cicilan? Itu responnya gimana? Baik juga, baik Mbak. Tapi kan itu juga banyak juga kita, bukan dari leasing motor juga. Maksudnya kita ada kawan-kawan yang juga pakai BPKB gitulah. BPKB kita di sekolahin begitu. Digadekan BPKB motor kita. Jadi bayar cicilannya kemana? Kalau pegadaian bayar ke pegadaian nggak? Tapi kalau kayak kan ada lagi tuh kayak sekarang kan banyak kayak aku laku. Nah itu kan tetap aja dia nggak mau itu, tetap harus bayar. Jadi memang sebenarnya keringanan hanya untuk di leasing, tapi untuk beberapa pengendara ada yang enggak. Aturan enggak ya? Enggak, iya. Enggak, masih sama harus bayar. Oke. Nah, ini ada nggak mungkin antisipasi yang dilakukan? Apakah memang ya udahlah kondisinya begini ya mau nggak mau terima penumpang yang semakin berkurang aja gitu? Iya, aja mau gimana lagi Kak? Sekarang kita biasa dapat banyak, sekarang kita dapat 2, paling banyak itu 2, 3 gitu. Sejam paling dapat 1, 2 sejam tuh ya. Belum kadangan nggak dapat sama sekali ada. Jadi biasanya sehari bisa dapat berapa Bang? Kalau yang normal itu bisa kadangan 30, paling mentok-mentoknya. Kalau 30, kalau yang berapa bonus itu sekitar 400-an ya. Sehari kotor tuh ya. Belum potong bensin, potong makan, potong rokok gitu kan. Kalau sekarang Bang? Nah, sekarang minim banget kan. Cuman 20.000 aja udah gak cukup buat makan aja kan. Belum kita ngerokok, ngopi kan. Gak cukup sama sekali lah. Iya gak cukup. Kalau Bang Iwan atau Bang itu ada mau tambahkan? Ya kita semua berdoa aja ya, supaya berdoa aja lah supaya semua berjalan cepat berlalu lah. Mudah-mudahan semuanya ya udah begitu aja deh. Musibah cepat berlalu, kita bisa normal kembali. Baik, baik. Betul, ya. Selamat ini ya, selamat bertugas kembali, bekerja kembali, tetap jaga kesehatan juga ya. Semoga cepat dapat penumpang yang banyak ya. Makasih banyak Bang. Kita juga akan nanti mengajak pemirsa, ini kan tadi mendengarkan suara dari para driver online yang sangat terdampak ternyata dengan adanya pembatasan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Nantinya mereka juga meminta bagaimana akan ada subsidi atau semacam insentif untuk mereka yang saat ini paling terdampak dengan adanya kebijakan tersebut. Saya akan mengajak pemirsa nanti berbincang dengan satu narasumber lagi. Usai jeda berikut tetap bersama kami. Kembali di kabar siang di lokasi, saya juga tadi sudah sempat berbincang dengan para driver online yang menyatakan biasanya mereka sehari ini pemirsa bisa mendapatkan uang sekitar 500 sampai dengan 1 juta rupiah. Namun dengan kondisi pembatasan aktivitas yang dilakukan, ini mereka hanya bisa mendapat sekitar 150.000 rupiah. Nah, dengan uang yang hanya segitu, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan financial planner. Sudah ada Mas Budi Raharjo. Apa kabar Mas? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Nah, ini secara keseluruhan dulu deh Mas, kan dengan kondisi saat ini secara umum apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghemat uangnya ataupun mengelola keuangannya? Ya, jadi situasi seperti ini kan memang situasi luar biasa ya. Jadi kita juga harus menanggapinya juga dengan respon-respon proaktif yang luar biasa juga. Terutama kalau saya sebagai perencana keuangan tentu kita membicarakan bagaimana ketahanan keuangan kita dalam situasi COVID seperti saat ini. Itu yang paling penting. Kita bisa mulai dari memeriksa pengeluaran kita. Gitu, pengeluaran kita berapa lama sih, pertanyaan kritisnya adalah berapa lama uang kita bisa bertahan ya kan dalam kondisi saat ini. Itu pertanyaan pentingnya karena kita nggak tahu situasi ini apakah akan berlangsung lama atau sebentar akan selesai. Kita berpikir the worst case-nya dulu deh. Anggaplah ini adalah sesuatu yang bisa berjalan berbulan-bulan. Artinya kita harus melakukan adaptasi. Termasuk di dalamnya adalah beradaptasi cash flow kita. Beradaptasi dengan cara pertama kita harus fokus kepada prioritas keuangan yang paling penting dulu. Itu yang paling pertama ya. Prioritas ya. Ya, prioritas. Kita atur prioritas lagi. Terus kemudian yang kedua, kita juga mungkin harus beradaptasi juga dengan gaya hidup yang sudah kita lakukan selama ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya keuangan yang kita miliki ini bisa bertahan cukup lama. Mengenai salah satu pekerjaan yang sangat terdampak lah tadi saya juga sudah berbincang sama para driver online. Mereka sehari awalnya bisa dapat 500.000 sampai dengan 1 juta Mas. Namun saat ini kondisinya mereka harus mendapatkan hanya 150.000, itu udah paling bagus mungkin ya. Nah, belum lagi ada pengeluaran mengenai uang sewa atau untuk cicilan mobilnya yang dikeluarkan 150.000 sehari. Kalau hitung-hitungannya Mas Budi, ini gimana mereka akhirnya bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini Mas? Ya, kalau misalnya kita ambil ilustrasi ya, misalnya seseorang minimumnya tadi pada kondisi normal, ya kan? Normal kita ambil
nilai paling bawahnya misalnya 500.000 per hari rata-rata. Kalau dia kerja sekitar 20 hari, 25 hari, sorry maaf, ya kan? Nah ini kita dengan hitung-hitungannya, coba sebentar saya hitung dulu. Kalau 20 hari bisa dapat 7 juta ya, ini berarti 8 jutaan ya? Ya, kita kurang lebih ya, jadi sekitar 12,5 juta, misalnya begitu ya. Tapi tentunya ini belum termasuk misalnya ada cicilan-cicilan dan sebagainya. Ya, 12,5 juta. Ini terburuknya ya. Tadi kan mereka kasih tahu range-nya 500 sampai 1 juta ya. Kita ambil yang paling minimal aja ya. Anggaplah ada cicilan-cicilan dan sebagainya sehingga akhirnya netnya bersihnya adalah sekitar 7 atau 8 juta. Gitu ya, bersih nih setelah cicilan. Nah, berarti kan saat ini kan gaya hidupnya di 7 sampai 8 juta per bulan. Nah, dengan kondisi kayak gini bukan nggak mungkin situasi adanya Covid, anggaplah penurunan pemasukan hampir 50%. Bahkan tadi dikatakan 150.000 hanya sehari ya? Iya gitu kan, anggaplah misalnya penurunan sampai 250.000. Berarti otomatis pengeluarannya itu menjadi sekitar penghasilannya kurang lebih 3,5 juta lah, anggap gitu ya, kurang lebih. Ya. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa kita perlu melakukan penyesuaian. Apa saja yang perlu kita lakukan? Ya tadi yang pertama kita melakukan hitung-hitungan ulang. Dengan 3,5 juta per bulan atau mungkin bahkan kurang dari itu gitu ya, kita bisa hitung-hitungan jadi per hari berapa sih pengeluaran kita yang harus kita keluarkan. Jadi dari sini kita hitung dulu berapa sih budget kita, pengeluaran kita per hari. Budget pengeluaran per hari. Yang harus gitu. Yang difokuskan pertama ya. Iya betul. Jadi dari 3,5 juta kita bagi dengan 30 hari misalnya, maka kita bisa dapatkan 3.500.000 dibagi 30 hari kan jadi 116.000 kurang lebih ya, 116.000 kurang lebih. Nah dari sini baru kita susun, ya kan, kita susun untuk apa saja pengeluaran-pengeluaran itu. Ya kita bisa, tentunya ada pengeluaran tetap ya, sifatnya seperti misalnya pembayaran listrik, ya kan, itu tentunya harus kita keluarkan. Belanja makanan dan sebagainya. Gimana caranya kita bisa budget per hari kita bisa memadai di 116.000? Tentunya nggak bisa sama dengan sebelumnya. Jadi kita perlu melakukan prioritas pengeluaran mana dulu yang harus didahulukan. Jadi kita betul-betul susun mana yang primer, sekunder, dan tersier. Mas Budi, dari kan tadi memang anggaplah angka yang bisa dikeluarkan 116.000 per hari. Kalau ternyata pengeluarannya dia lebih harus mengambil dari tabungan, itu sebenarnya di level berapa sih, berapa persen atau berapa banyak yang boleh diambil di tabungan begitu Mas? Sebenarnya seminimal mungkin yang kita ambil. Jadi betul-betul kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saat ini gitu. Jadi kayak misalnya gimana, karena tiap orang tinggalnya pun berbeda-beda. Misalnya ada yang tinggalnya di rumah tinggal sendiri, rumahnya besar atau kecil, dan listriknya besar atau kecil pun mempengaruhi dari cash flow-nya. Intinya adalah kita coba meminimalisir sebisa mungkin pengeluaran-pengeluaran kita. Nah, jadi ini rekap aset, tabungan dan investasi. Kita lihat dari kalau kita meminimalisir pengeluaran kita, misalnya anggaplah di tabungan dan investasi ada sekitar 10 juta. Misal kita bisa tekan pengeluaran kita hingga 1 juta per bulan. Ini contoh saja. Ya kan? Berarti uang ini kan bisa bertahan sampai dengan 10 bulan. 10 bulan. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa meminimalisir pengeluaran kita supaya uang kita bisa bertahan. Terus kemudian, tapi kalau misalnya nggak ada tabungan investasi, berarti apa yang harus dilakukan? Tentunya kita harus putar otak lagi gitu ya. Kita adalah makhluk yang bisa beradaptasi dengan berbagai situasi, termasuk situasi saat ini. Ya kita harus memikirkan secara kreatif, kita coba cari-cari ide bagaimana caranya menciptakan peluang penghasilan lain. Peluang penghasilan lain yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat banyak saat ini. Nah ini bisa berbeda ya, tiap orang bisa berbeda-beda. Misalnya ternyata ada orang-orang yang butuh, karena dia tidak mau keluar, dia mungkin butuh orang yang untuk belanjain, jadi kurirnya, misalnya gitu. Ya itu contoh-contoh itu seperti itu, saya rasa bisa mulai dimulai untuk dilakukan, mencari peluang-peluang lain, atau mungkin memproduksi makanan bisnis untuk online sendiri. bisnis online sendiri.
menggunakan, karena sekarang interaksi orang cukup berkurang, mungkin kita mau tidak mau menggunakan alternatif lewat sosial media dan sebagainya. Intinya adalah kita mencari peluangnya. Nah, Mas Budi, mungkin terakhir dari Mas Budi, ini kan kalau berbicara mengenai kondisi yang tidak pasti lah ya. Kita bersyukur masih ada pendapatan setiap bulannya atau masih ada pemasukan tadi seperti itu. Harus seberapa banyak atau berapa persen atau tadi dikatakan mengencangkan ikat pinggang itu harus seperti apa sih? Benar-benar mengatur yang mana yang harus dikeluarkan, mana yang harus ditabung, mana yang harus memang bisa kita pakai begitu. Iya, kalau kita bisa gunakan patokan misalnya seperti UMP ya. Jadi UMP itu kan sudah dihitung berdasarkan kebutuhan keluarga, misalnya gitu. Terutama untuk kebutuhan setiap bulannya. Kalau kita lihat UMP di Jakarta anggaplah sekitar 4,5 juta, ya kan? Jadi kalau ternyata selama ini pengeluaran kita sudah sampai 7 sampai 8 juta per bulan, berarti sebenarnya pengeluaran kita itu udah cukup tinggi. Kita bisa gunakan patokan dari UMP. Dari UMP pun kita masih bisa kurangin sekitar 30% harusnya. Gitu, dari pengeluaran tersebut kita masih bisa tekan lagi ke sekitar 30%. Rasanya tentunya belum tentu nyaman ya. Saya tidak bilang bahwa ini adalah sesuatu yang nyaman, tapi ini adalah cara kita untuk bisa terus menyambung kehidupan kita untuk situasi saat ini. Harapannya tentunya situasi ini akan segera pulih kembali, kita bisa kembali normal beraktivitas seperti semula. Dan kemudian juga untuk para penerima penghasilan rutin seperti karyawan, itu juga perlu gitu ya. Jadi siap-siap mumpung masih punya penghasilan, tentunya kita harus bersyukur penghasilannya juga masih berjalan, tetapi kita juga harus memikirkan the worst case gitu ya. Ternyata misalnya bisnis dari perusahaan kita juga mengalami efek, akan bergantung kepada selama berapa lama nih perusahaan ini bisa terus bertahan. Jadi kita juga harus bisa pikirkan apakah akan berpengaruh kepada diri kita, misalnya ternyata harus di rumah dengan terima setengah kali gaji, ya kan? Ada penurunan penghasilan, atau yang paling parah adalah misalnya ternyata menghadapkan PHK. Sehingga mumpung sekarang masih ada kelonggaran finansial, diatur sebaik mungkin, dipersiapkan sebaik mungkin, disisihkan untuk menambah dana darurat. Baik, terima kasih banyak Mas Budi. Tadi poin penting dari Mas Budi adalah selain menghitung-hitung, poin penting adalah saat ini harus bisa memilih yang mana yang prioritas, bijak juga dalam mengeluarkan pengeluaran, kemudian rekap kembali tabungan ataupun aset-aset yang masih bisa digunakan in case kalau memang ternyata kondisi cukup berlangsung lama begitu ya. Harus juga ada dana darurat yang kita persiapkan juga, karena sampai dengan saat ini kita juga belum tahu akan berlangsung sampai dengan kapan. Informasi tadi yang juga menutup kabar siang di lokasi saat ini, saya Kamarati Kusuma Rashid Hartadi, TV One mengabarkan.